which is mungkin pagi ini lebih menang kita ke merahnya ya karena, secara, last week kita sebenarnya sudah mengalami penguatan tapi sayang ditutupnya turun ya dan turunnya pun juga, malah menjebol support pertama yaitu MA10 ke bawah level berapa 7.300, ya. Menjebol support pertama ke bawah level MA10, dan ini adalah, terjadi sejak 1,5 bulan ya, maksudnya ya IHSG berada di bawah level MA10 dalam tren naiknya, ini menjebol support untuk pertama kalinya dalam waktu 1,5 bulan terakhir. Jadi ini adalah tanda untuk mengkonfirmasi bahwa mungkin IHSG sudah, memang saatnya overheating dan saatnya untuk pullback sejenak gitu. Dan, berhubung sentimen yang ditunggu-tunggu yaitu, pemotongan suku bunga The Fed ini sudah terwujud, malah dengan besaran yang lebih, tinggi daripada perkiraan 50 bips dan juga secara tidak terduga last week itu BI, malah menurunkan suku bunga sebelum The Fed keluarin, pengumuman, Mhm. kita sebesar 25 bips ya. Jadi, mungkin, vibes-nya di market tuh agak-agak sell on news gitu ya. Dan euforia yang mengikuti harapan pemotongan suku bunga ini sebenarnya sudah ter-price in dari gerakan naik indeks sebelum-sebelumnya. So ini saya rasa pullback yang wajar untuk, kita tunggu-tunggu. Baik, kalau dikatakan Cilisa ini pullback yang wajar begitu yang ditunggu-tunggu. Apakah memang, Mhm. anjloknya IHSG di sesi 1 Ya, pagi ini Cilisa memang lagi-lagi disebabkan yang jadi pemberat brand Cilisa. Kalau kita lihat pergerakan ya. brand juga Mhm, terkoreksi cukup dalam, hampir 20% mhm. Cilisa. Ya, jadi itulah menariknya dari, dinamika market ya, apalagi stock market. Selalu ada surprise dan, kalaupun dari pertama kali kita melihat misalkan dari sisi chart gitu ya, sementara fundamental masih strong, makro masih oke, kebijakan moneter malah baru saja dilonggarkan dan, harusnya ini adalah pertanda untuk bursa, indeks menuju wave bullish-nya gitu. Tapi kenapa ada aja sesuatu yang akhirnya bisa bikin market turun. Pas Mhm, ketika IHSG juga, hampir mencapai level 8.000 actually, ya. 7.900 something udah kemarin kan, dan, level jujur aja level, target untuk akhir tahun NH Korindo tuh sebenarnya sudah tercapai, di 7.600 untuk yang konservatif dan 7.800 yang untuk bullish skenario. Ya jadi memang, dinamika market itu, sangat menarik dan tidak terduga, jadi salah satunya juga pemberatnya ini adalah, brand. Dalam Mmm, kasusnya, terancam ditendang dari FTSE FTSE. Russell, berlaku efektif 25 September besok, begitu. Oke, baik. Terkhusus di pekan ini, Cilisa, apa yang kiranya perlu diperhatikan dan perlu dicermati oleh para pelaku pasar? Ya. Oke, dari market sentiment sendiri, mungkin kalau dari US ya secara, again, topik tentang inflasi dan juga kaitannya dengan kebijakan moneter mereka ini masih dipantau ketat. Jadi this week ini mungkin akan perhatikan data PCE Price Index yaitu, ini adalah acuan inflasi favorit The Fed yang akan menentukan yang sedikit memberikan gambaran kemana arah inflasi mereka berikutnya gitu. Dan, ya dan jujur aja setelah The Fed itu menurunkan suku bunga kemarin agak agresif, di satu sisi para pelaku pasar juga jadi akhirnya mulai mikir gitu ya, kenapa, The Fed itu harus menurunkan suku bunga seagresif demikian gitu. Mhm. Apakah benar ekonomi ini sedang tidak baik-baik saja dan, begitu butuh logika di balik, pemotongan suku bunga itu adalah, bahwa ekonomi ini sedang butuh bantuan dari bank sentral begitu. Nah, jadi, volatilitas market ke depannya juga akan sangat diperhatikan, terus kemudian juga, data PMI dari seluruh dunia, dari global saya rasa juga akan bermunculan, ini akan menjadi, salah satu acuan untuk menentukan kekuatan ekonomi global. Kalau dari Indonesia saya rasa sedikit, kalender ekonomi yang kita tunggu pekan ini, well, saya rasa itu mungkin yang penting untuk sentimen pekan ini.
Baik, Cilisa ini menarik ya, kalau bicara soal sentimen kan mempengaruhi juga IHSG dan juga rupiah. Nah kalau rupiah dan IHSG kan saat ini berbalik arah begitu ya, IHSG anjlok, Ya. rupiah menguat begitu. Ini apa yang harus dicermati oleh pelaku pasar, Cilisa? Oke, jadi I believe dalam setiap masa memang masih ada kesempatan untuk trading. Jadi dengan memperhatikan dua sentimen tersebut, satu, in general kita melihat secara IHSG mungkin harus wait and see dulu sambil menunggu apakah IHSG ini bisa stabil nggak di area support. Coba sebentar, supportnya saya lihat adalah untuk IHSG. Di sekitar 7, untuk yang terdekat ada di sekitar 7720 ya, 7.700-an maybe, terus kemudian beranjak ke level 7.600, 7.500 sampai 7.450. Nah, kita mungkin bisa adakan strategi untuk buy on weakness bertahap di support-support tersebut, tapi walaupun agak nervous juga mungkin ya kalau IHSG harus turun ke 7.500 atau 7.450, ketahuilah bahwa itu belum mengganggu dari tren naik jangka menengahnya. Ketika IHSG itu baru memulai uptrendnya sejak dia menyentuh bottom di bulan Juni. Jadi langkah buy on weakness buat saya masih strategi yang cukup tepat untuk dilakukan, apalagi secara year to date sekarang asing posisinya sudah net buy cukup banyak ya, sebesar 7,7 triliun kalau nggak salah di posisi regular market year to date. Dan kebanyakan porsi terbesarnya justru disumbangkan oleh pembelian mereka di pekan lalu sekitar 5 triliun something. Nah, jadi mulai jelas bahwa appetite asing di aset-aset yang lebih beresiko alias risk on ini semakin besar. Jadi saya rasa bijak untuk kita lakukan buy on weakness di kala IHSG melemah. Dan untuk USD IDR yang dimana rupiah ini semakin menguat, of course ini karena DXY-nya juga sudah hampir mencapai level terendah dalam setahun ya, dolar indeksnya, dan sepertinya tren untuk dolar indeks mungkin akan ada support di sekitar sini, tapi not necessarily dia rebound di sekitar sini. Mungkin faktor apa yang bisa men-trigger DXY kembali naik? Mungkin dari PCE Price Index. Nah, itu nanti kita perhatikan di pekan ini apakah akan ada sedikit rebound. Tapi sementara itu kita nikmati aja dulu sentimen positifnya untuk rotasi sektor. Kita mencari saham-saham yang profitable ketika rupiah itu diuntungkan. Let's say misalkan yang banyak muatan impornya, manufacturing, terus kemudian healthcare, terus kemudian juga oke untuk banking, seperti itu.